Tes, tes. 1, 2, 3. Udah mulai ya? Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku, Kanza Mara, di channel YouTube Sendari VR. Di video kali ini, aku akan membawakan cerita dengan tema yang sedikit berbeda. Karena biasanya aku melakukannya dengan berkisah. Namun kali ini aku akan membawakannya secara podcast. Oh iya, kali ini aku akan bercerita tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam. Mungkin semua udah paham ya. Nah, di sini aku akan membangun kembali memori kalian untuk mengingat kisah 25 nabi dan rasul. Cerita ini aku dapat dari buku Sejarah Hidup 25 Nabi dan Rasul beserta doa-doanya menurut Al-Quran, karangan Dr. Andes Khalil Uman yang diterbitkan oleh penerbit Karya Harapan Surabaya. Jadi, yang ingin mengetahui doa-doa para nabi dan rasul terdahulu, hikmah di balik ceritanya, dan juga dalil terkait, jangan lupa untuk membeli buku edisi lengkapnya ya. Sebelum lanjut ke videonya, aku gak pernah lupa ingetin kalian untuk simak, pahami, dan petik hikmahnya. Selamat mendengarkan. Nabi Adam alaihissalam diciptakan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk lain seperti malaikat, iblis, langit, bumi, gunung, bulan, matahari, dan sebagainya. Jika malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis diciptakan dari api, Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan berbeda dari kedua makhluk itu, yaitu dari tanah liat. Tujuan penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah untuk memelihara, memanfaatkan, dan membenarkan bumi beserta isinya, karena hanya Nabi Adam alaihissalam yang dibekali oleh Allah sebuah akal pikiran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, dikisahkan tentang kekhawatiran malaikat terhadap diciptakannya manusia yang akan membuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu, para malaikat berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, untuk apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah, dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turun ke bumi itu, niscaya akan bertengkar satu dengan yang lainnya, akan saling bunuh-membunuh, berebut menguasai kekayaan alam yang terlibat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumi. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu, sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya." Nabi Adam alaihissalam pun mulai diciptakan dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah itu ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Setelah penciptaan itu, para malaikat segera bersujud di hadapan Adam
sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanah menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atas harta yang terpendam di dalamnya. Berbeda dengan iblis yang membangkang dan enggan memenuhi perintah Allah karena ia merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung daripada Adam. Karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Allah pun bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu bersujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Adakah engkau menganggap dirimu benar dan agung?" Iblis menjawab, "Aku adalah yang lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau telah ciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari lumpur." Karena kesombongannya itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga. Ia juga dinyatakan sebagai penghuni neraka. Dengan segala kencongkakannya, ia menerima ganjaran tersebut dan memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk hidup kekal sampai hari kiamat nanti bersama dengan cucu dari Nabi Adam alaihissalam, dengan tujuan untuk mengajak anak keturunannya agar ikut bersamanya ke neraka bagi mereka yang terpengaruh dengan tipu daya iblis dengan cara bermaksiat dan meninggalkan segala perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepada aku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap dan tidak tergoda oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan kepandaianmu menghasut dan memfitnahnya." Di samping hari-hari yang mulai berjalan, Nabi Adam alaihissalam mulai dikenalkan dengan nama-nama benda yang ada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat, seraya berfirman, "Cobalah sebutkan bagiku nama-nama benda itu, jika kamu benar-benar lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di hadapan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupannya. Mereka berkata, "Maha agung Engkau. Sesungguhnya kami telah mengetahui pengetahuan tentang sesuatu, kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui yang kamu lahirkan, yang kamu sembunyikan?" Oh iya, untuk menemani Nabi Adam alaihi salam dari rasa kesepian yang melanda, Allah melengkapi kebutuhan fitrahnya dengan menurunkan keturunan dengan diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendamping hidupnya. Lalu ia pun ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang ada di sampingmu itu?" "Seorang perempuan," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam pun menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi kebutuhan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam,
tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya. Cicipilah dan makanlah buah-buahan yang lezat sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami dan merasakan lapar dahaga ataupun lelah selama di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berdaya upaya membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga hingga tercabutlah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga, iblis pun mulai menunjukkan rencana penyesatan kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup bahagia di surga. Segala cara dan kata-kata halus mulai digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan dari Nabi Adam dan Hawa. Ia memberikan anggapan bahwa larangan Allah kepada mereka untuk memakan buah-buah itu dikarenakan jika memakan buah-buah itu, maka mereka akan menjelma menjadi malaikat. Iblis terus mengulangi pengucapan tersebut, hingga akhirnya bujukan halus tersebut dilanggar oleh Adam dan Hawa. Allah pun mencela perbuatan mereka itu dan berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya? Dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa yang mendengar firman itu mulai tersadar karena telah melakukan kesalahan dan dosa besar. Mereka menyesal dan berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi apabila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Allah pun menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Akan tetapi, Allah tetap memberikan hukuman kepada keduanya dengan cara diturunkan ke bumi dan dipisahkan selama 40 tahun. Namun, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah. Dari situlah mereka mulai menempuh hidup bersama di dunia yang fana. Anak keturunannya itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada pula yang menjadi musuh satu sama lain, saling membunuh, menganiaya, bahkan sampai menindas. Hingga akhirnya Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-Nya untuk menuntun hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai, dan menuju jalan keridhoan-Nya serta kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, begitulah kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kisah ini selalu menambahkan ketakwaan kita agar tidak congkak ataupun mudah tertipu daya oleh rayuan iblis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Bro and sis Villa, mungkin baru sampai di sini saja kisah Nabi yang bisa Kanza sampaikan. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa share ke teman-temannya agar bermanfaat juga bagi yang lain. Nantikan video-video terbaruku ya, insya Allah. Kurang lebihnya, Kanza pribadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena sesungguhnya kekurangan ada pada diri manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.